guys, welcome back to my digital journal. If you're new here, welcome. Kali ini aku bakal ngebahas tentang rekomendasi website untuk sumber belajar, baik itu untuk belajar materi maupun latihan soal. Dan di sini aku bakal merekomendasikan website itu untuk jenjang SD, SMP, SMA, bahkan hingga buat kamu yang sedang mencari sumber belajar SBMPTN maupun sumber belajar ujian mandiri. Maka dari itu jangan lupa untuk tonton video ini sampai akhir ya, supaya informasi yang kamu dapatkan bisa didapatkan secara lengkap. Oke, tanpa lama-lama lagi langsung saja kita ke videonya. Rekomendasi untuk sumber belajar materi yang pertama adalah ada dari bse.kemdikbud.go.id. Nah, mengapa aku merekomendasikan website ini? Karena website ini recommended banget buat kamu yang sedang mencari buku sekolah elektronik, baik itu dari jenjang SD, SMP, hingga SMA. Dan yang bagus ya dari website ini itu, buku sekolah elektroniknya itu sudah kurikulum 2013, jadi sesuai dengan kurikulum yang sedang berlaku saat ini. Nah, lantas bagaimana sih cara mendapatkan buku sekolah elektronik dari website ini? Kamu cukup membuat akun, kemudian login, dan akhirnya kamu bisa download buku yang ingin kamu download, sehingga nanti terdownload dalam bentuk file PDF. Rekomendasi sumber belajar materi yang kedua ada dari Materi 78. Di Materi 78 ini dikhususkan buat kamu yang sudah berada di jenjang SMA, baik itu jurusan IPA maupun jurusan IPS. Nah, yang membedakan Materi 78 dengan website yang sebelumnya adalah bahwa kalau di Materi 78 materinya itu berbentuk rangkuman, sehingga buat kamu yang sedang mencari rangkuman dari suatu materi yang sedang kamu pelajari bisa banget menggunakan Materi 78. Lalu yang paling recommended dari Materi 78, nanti kamu itu rangkumannya itu berbentuk PDF, sehingga kalau bisa berbentuk PDF kita bisa menyimpannya di device kita, atau juga kita bisa print PDF tersebut, sehingga buat kamu yang sedang menghemat dan mengefisienkan waktu untuk merangkum, bisa banget tinggal ngeprint terus saya disimpan di catatan kamu. Jadi ini recommended banget ya dari Materi 78. Rekomendasi sumber belajar materi yang ketiga ada dari Studio Belajar. Nah, di Studio Belajar nih dikhususkan buat kamu yang sudah berada di jenjang SMA juga, baik itu jurusan IPA maupun jurusan IPS. Nah, yang membedakan dari Materi 78 itu, di sini juga berbentuk rangkuman, tetapi ini rangkuman itu ada di website ya, bukan dalam bentuk download PDF. Jadi kalau misalnya kita ingin mengambil rangkumannya atau menyalin rangkumannya, kita harus copy and paste dulu ke dokumen. Barulah nanti kita bisa print dan atau misalnya kita itu ingin menyimpannya di device kita. Nah, yang bagus dari Studio Belajar di sini itu sama-sama dalam bentuk rangkuman yang lengkap juga, sehingga kita itu ketika ingin mempelajari materi itu bisa lebih ringkas, padat dan jelas. Jadi juga bagus dan juga materinya juga lengkap nih dari berbagai mata pelajaran, juga seperti di Materi 78, tetapi terkadang di Materi 78 kan masih ada materi yang belum ada ringkasannya. Sebagai tambahannya, kamu juga bisa menggunakan Studio Belajar untuk materi yang tidak di Materi 78. Begitu juga sebaliknya, kalau yang tidak ada di Studio Belajar, kamu bisa menggunakan di Materi 78. Jadi ini worth it banget buat yang kamu ingin mencoba rangkuman dari materi yang sedang kamu pelajari. Nah, selanjutnya kalau tadi aku sudah ngebahas tentang rekomendasi website untuk sumber belajar materi, sekarang kita langsung lanjut ke yang berikutnya, adalah rekomendasi sumber belajar untuk latihan soal. Karena ketika kita sudah mempelajari materi, tentunya kita harus mengevaluasi diri kita lagi, apakah kita sudah paham atau belum dengan materi yang sudah kita pelajari. Nah, salah satu caranya adalah dengan latihan soal. Dan di sini aku ada beberapa website yang recommended buat kamu sedang latihan soal. Yang pertama di sini ada dari banksoal.belajar.kemdikbud.go.id. Nah, di sini latihan soalnya itu untuk jenjang SD, SMP maupun SMA dan terdiri dari banyak mata pelajaran. Nah, yang aku suka dari website ini, ketika kita sedang latihan soal itu ada durasi waktunya, baik itu 30 menit, 60 menit atau 120 menit tergantung dari latihan soal tersebut. Sehingga kita sedang berasa simulasi ujian atau tryout. Nah, setelah kita mengerjakan latihan soal tersebut, nanti langsung muncul nilainya tuh secara real time, dan sehingga kita tuh bisa tahu nih kita benar berapa, salah berapa, dan ada kunci jawabannya juga, sehingga kalau misalnya kita salah, kita bisa tahu nih jawaban yang benar itu seperti apa sih untuk soal ini. Jadi menurut aku ini recommended banget buat kamu yang sedang mencari latihan soal dan juga kunci jawabannya pun ada.
Yang kedua, di sini ada sumber belajar latihan soal, yaitu adalah dari belajar.bro.id. Nah, dikhususkan nih buat kamu yang ingin belajar SBMPTN itu dari website ini. Karena di website itu nggak hanya ada bank soal atau latihan soal, di sini juga ada materi online. Nah, materinya itu bisa berbentuk e-book dan juga dalam bentuk rangkuman, yang mana itu dalam bentuk PDF juga. Nah, selain ada dari materi, di sini juga ada latihan soal yang banyak banget. Sehingga latihan soal itu berupa seperti prediksi SBMPTN, soal tahun lalu, dan juga ada soal dan pembahasannya. Sehingga ini udah lengkap banget ya buat kita yang sedang ingin belajar SBMPTN. Tanya itu, di website ini juga ada kuis buat kamu yang sedang evaluasi hasil belajar kamu. Nah, caranya dengan menggunakan fitur kuis yang ada di website belajar.bro.id. Kan tetapi untuk fitur kuisnya itu belum ada kunci jawabannya atau ada soal dan pembahasannya. Sehingga kalau misalnya kita salah itu, terkadang kita itu gak tahu nih jawaban yang benar itu seperti apa. Tapi overall website ini sangat recommended buat kamu yang sedang mencari sumber belajar untuk SBMPTN. Rekomendasi sumber belajar latihan soal yang ketiga ada dari tryout.id, dan ini adalah yang paling lengkap buat kamu yang sedang mencari latihan soal. Karena di tryout.id itu gak hanya untuk ada SD, SMP, SMA, SMK, bahkan ada juga untuk SBMPTN, TOEFL, SIMAK UI, dan USM ITB. Jadi ini udah paket lengkap banget ya. Bank soalnya itu banyak untuk berbagai jenjang maupun berbagai jenisnya. Nah, di tryout.id ini tuh selain pilihan soalnya banyak, di situ rasanya tuh seperti sedang simulasi tryout. Ketika kita sedang mengerjakannya, penilaiannya pun real time. Kita tahu nih benar berapa, salah berapa. Jadi ini recommended banget buat kamu yang sedang mencari pilihan soal yang banyak untuk berbagai jenjang, dan juga penilaiannya tuh real time, sehingga kita tahu kemampuan kita tuh udah sampai mana dari materi tersebut. Well, that's all guys. Itulah rekomendasi untuk sumber belajar untuk materi maupun latihan soal. Mana nih website yang ingin kamu coba? Bisa komen down below, dan jangan lupa untuk share video ini ke teman-teman kamu kalau misalkan kamu rasa video ini bermanfaat ya. Oke, see you in the next video. Dadah!